menggapai cita-citaku. Kalau aku besar nanti, aku bercita-cita jadi desainer. Busana rancangan aku bisa tampil di fashion show sampai ke luar negeri. Nama aku dikenal banyak orang. Kayaknya seru deh. Dasar tuh mimpi. Weh, bangun! Siapa sih? Delon. Dasar tukang mimpi. Bangun! Keren banget sih. Emang, kenapa? Kalau kamu hanya tidur, ngelamun, gak bakal kesampaian tahu. Lin. Emang, apa? Delon, kenapa ngebuyarin mimpinya Livi sih? Livi sampai buang gambarnya tuh. Wah, keren. Kak Livi cita-citanya mau jadi desainer. Keren. Tapi kok Delen malah ngeledekin mimpinya Kak Livi sih? Iya, kok Kak Delon gitu ya? Iya. Ata, kalau Ata cita-citanya mau jadi apa? Kita jadi pemain sepak bola, klubnya Bayern habis itu ke Tottenham, habis itu ke Liverpool, habis itu ke Real Madrid, habis itu ke Al Nassr. Wah, banyak sekali. Tapi emang bisa ya anak Indonesia gitu terus nanti bermain di klub Eropa? Bisa Gimana caranya? naik pesawat ke situ. Iya nasi tahu juga sih, tapi maksudnya latihan gitu. Iya, Supaya apa? supaya hebat. Oke deh. Keren banget cita-citanya. Keren. Iya. Ngomong-ngomong, Kimi, Ata, dan Ilmi penasaran gak nih gimana kelanjutan ceritanya tadi? Penasaran dong? Kides di rumah pasti juga sudah penasaran kan gimana sih caranya Livi mewujudkan mimpinya jadi desainer cilik. Wah. Langsung aja yuk. Ayo. Ini dia. Apa ini? Wow, ini gambarnya siapa? Bagus sekali. Gambarnya Livi. Bagus apaan? Gambar kayak gitu dibilang bagus. Delon, kamu nggak boleh kayak gitu. Kamu hargai dong usaha orang. Ini bagus tahu. Sini kertasnya. Gak ada mutunya. Dibilang bagus. Dijelek. Jangan. Apaan sih? Sini. Sini ya. Kamu nggak boleh kayak gitu. Ini bagus gambarnya. Enggak. Ini jelek. Sini. Mana? Kalau aku suka sama gambarnya Livi, emang apa salahnya sih? Kertas itu jelek. Enggak. Sini. Sini Jojo. Enggak. Kenapa jadi berantem sih kalian? Delon jangan gitu dong. Gambarnya Livi bagus tahu.
benar ya kata Delon. Aku tuh nggak bakal bisa jadi desainer. Cuma mimpi doang. Jangan dirobek. Kenapa kamu robek? Aku kesel sama Delon. Bikin bad mood aja. Kesel kenapa? Dia bilang desain aku jelek. Terus aku tuh cuma bisa mimpi, nggak bakal bisa jadi desainer. Ini punya kamu kan? Bagus loh desainnya. Udah, omongan Delon jangan didengerin lagi. Dia kan anaknya emang kayak gitu. Tunggu bentar. Jo, ada apa Jo? Kenapa dengan Livi? Pak, ya, Anu Bapak mana bisa menebak kamu mau bicara apa Jo? Sekarang Jojo cerita deh. Livi tadi ada masalah apa? Bapak lihat dari sana tadi dia seperti marah-marah. Terus mau merobek kertasnya. Kenapa Jo? iya itu Pak. Tadi Livi lagi ngerobek-robek kertas gambar. Lihat tuh di situ. Iya Bapak tahu. Tapi kenapa? Alasannya apa Jo? Itu apa Jo? Coba Bapak lihat. Ini desain kamu Jo? Bagus juga. Enggak Pak, bukan. Masa aku desain baju cewek sih? Itu gambarnya Livi. Livi mau jadi desainer. Ya nggak apa-apa juga kan. Nggak masalah. Cowok menggambar baju cewek banyak. Desainer cowok kan di dunia ini hebat-hebat. Tapi Livi berbakat juga nih Jo. Iya, itu. Tadi Delon katain gambarnya dia. Katanya jelek kayak apa kayak. Sampai dia sedih. Makanya sekarang dia nggak pede sama karyanya diri sendiri. Kamu kalau ngomongin Delon lancar kayak kereta cepat. Wush! Delon kan emang anaknya kayak gitu. Suka ngerendahin orang. Oh, bagaimana kalau Bapak bujuk-bujukin Livi aja? Tadi Bapak kan bilangnya desain Livi itu bagus. Tapi cuman kan Delon tuh bilangnya jelek. Sekarang Livi jadi nggak pede sama karyanya diri sendiri. Wah, untung ada Pak Guru. Semoga Livi kembali semangat menggapai cita-citanya ya Kidos. Pak, tuh ada Livi tuh. Wah iya. Nah gini Jo, kamu sembunyi dulu. Khawatir nanti Livi malu kalau bicara sama Bapak pas ada kamu ya. Oke. Sembunyi dulu. Hati-hati dong Jo. Oke. Livi, sini sebentar deh. Iya Pak. Ada apa ya Pak? Gini Livi, Bapak mau minta tolong sama kamu. Kamu kan jago menggambar, membuat desain. Nah, tolong kamu buatkan desain untuk lomba busana antar guru, Livi. Kok Bapak tahu saya suka desain? Ya, tahulah, Bapak kan sering memperhatikan kamu menggambar. Tapi Pak, gambar saya jelek. Kamu nggak boleh rendah diri gitu, Livi. Kamu harus percaya diri sama kemampuan kamu. Tapi Livi tuh nggak berbakat Pak. Cuma hobi Livi aja. Lagian, kalaupun cita-cita pasti nggak bakal tercapai. Kamu nggak boleh merendahkan bakat kamu, Livi. Kamu pasti bisa mencapai itu. Karena siapa tahu bakat kamu ini nanti bisa menjadi profesi kamu kelak di kemudian hari. Tapi Pak, saya ke belakang dulu deh ya. Ya, Livi, kenapa pergi begitu? Tawaran Pak Guru bagus sekali loh untuk menunjang cita-cita kamu. Pikirin lagi ya. Jo. Sini. Udah mau, Jo. Oke. Aku jadi bingung. Apa Delon bener ya? Atau Cucu sama Pak Guru cuma mau nyemangatin aku doang biar nggak sedih? War! Astaga, Jojo, kamu ngagetin orang aja deh. Tadi dengar Pak Guru minta bantuan kamu ya untuk desain baju lomba untuk yang antar guru loh. Kok kamu tahu sih? Enggak, aku dengarnya dari Pak Guru. Oh,
Iya nih Jo, kira-kira aku bisa nggak ya nyelesain yang diminta Pak Guru? Kalau Pak Guru yang minta, itu artinya Pak Guru udah tahu kemampuan kamu, Vi. Come on, harus semangat dong. Kamu bisa. Kamu harus percaya diri, Vi. Kamu harus semangat. Kamu harus tunjukin sama Delon kalau kamu bisa. Nah, gitu dong. Makasih ya Jo. Yeay, asik. Livi semangat lagi. Liv, seandainya nanti kamu menjadi desainer terkenal, kamu masih ingat aku nggak ya? Sebenarnya sih males ya. Tapi karena kamu udah baik hati mau nolongin aku, udah ngasih aku semangat, yaudah deh nanti aku bakal ingat kamu terus. Yeay, asik. Aku jadi punya teman desain terkenal nih. Mau tambahin warna aja gak sih? Bagus kan? Ya. Lagi-lagi Delon punya niat jahat. Loh, keren aku mana? Lah. Ya ampun, ambil Delon. Tuh, makanya kamu jadi orang jangan iseng. Kamu sendiri kan yang kena. Mau ambil krayon jadinya jatuh. Ya. Jo, bagus gak? Bagus kok. Aku nitip dulu ya, aku mau ke toilet. Ya udah. Oke. Jagain ya. Usaha Delon ngisengin Livi nggak berhenti sampai di situ aja, Kidos. Let's go. Come on. Menang. Loh, Akhirnya. Jojo, buku gambar aku mana? Aku nggak tahu. Kemana ya? Lah, kamu beneran gak lihat? Enggak, dari tadi aku lagi main HP kok. Kok bisa sih? Tuh, gimana dong? Tadi kamu taruh di sini kan? Iya. Kok kamu nggak bisa ngeliat sih? Mana dong? Aku minta maaf ya. Dari tadi aku keasikan lagi main HP. Jadi aku nggak jagain buku gambar kamu, Liv. Maaf ya. Di mana ya? Gimana dong? Pasti ntar Pak Guru nanyain. Coba cek di belakang kamu. Pasti nggak ada, Jo. Ampun, Pak. Ini dia pelakunya. Itu buku gambar aku. Emangnya Bapak nggak tahu apa yang kamu lakukan, Delon? Iya, Pak. Pak. Iya pelakunya. Kamu harus minta maaf sama Livi. Sana. Pak, saya minta maaf. Livi, aku minta maaf ya. Ini bukunya. Ya deh, aku bakal maafin kamu kok. Tapi ada syaratnya. Syarat apaan tuh? Nanti aku kasih tahu syaratnya. Iya. Akhirnya tibalah waktunya. Waktu yang diimpikan Livi terwujud. Para model menggunakan baju rancangan Livi. Wah, keren! Pasti Delon dikerjain sama Livi. Delon lucu. Semoga berawal dari hobi, cita-citaku sebagai desainer akan terwujud seperti kata Pak Guru.
selanjutnya Kak Livi bisa mewujudkan mimpinya bikin fashion show di sekolah ya. Iya, terus baju rancangannya Kak Livi juga keren-keren banget. Iya kan Kak Ujang? Betul keren banget tadi baju-bajunya. Nah, sekarang Kak Ojan juga punya dongeng nih. Mau nggak? Mau. Terus di rumah juga mau kan? Kak Ojan punya dongeng juga tentang cita-cita. Dongengnya tentang ulat yang ingin terbang. Ulat yang ingin terbang. Iya. Seperti apa Kak? Nah, ada seekor ulat yang tinggal di sebuah dahan pohon. Tapi ulat ini suka banget melihat ke arah atas, ke arah langit. Kan Ilmi dan Kimi dari langit ya? Dia suka melihat ke atas dan suka melihat hewan-hewan yang bisa terbang. Apa yo hewan yang bisa terbang? Lalat. Lalat, apa lagi? Burung. Apa? Ya burung tadi ya? Burung bisa terbang. Nah, si ulat ini juga pengen terbang. Dia bilang gini, Ih, seru sekali sepertinya kalau aku bisa terbang. Aku pasti bisa melihat pohon-pohon dari atas. Aku bisa melihat bagaimana sungai-sungai meliuk-liuk. Sepertinya indah sekali terbang di antara awan-awan. Aku pengen terbang. kira-kira seekor ulat bisa terbang nggak, Tak? Enggak. Enggak. Kira-kira Kidos, ulat bisa terbang nggak? Nggak bisa. Nah, tapi ulat ini tetap dia punya cita-cita ingin terbang. Tahu nggak? Supaya dia bisa terbang, dia naik ke atas pohon ke puncak yang paling tinggi. Dia naiknya gini nih. Bisa nggak Ata Kidos di rumah? Dan ketika sampai di atas pucuk pohon, dia memetik satu daun yang lebar, lalu dia naik ke atas daun itu dan dia mulai meluncur. Aku akan terbang. Cuing. Ulatnya meluncur dari atas, berayun-ayun di atas daun dan mendarat di antara rerumputan yang lebat. Dan dia senang sekali. Aku bisa terbang. Bisa terbang. Ketika dia seru begitu, ternyata ada seekor semut yang mendengar. Lalu bagaimana? Ya, terus gimana? Semut itu malah tertawa. Iya, kata semut itu. Apa aku tidak salah dengar? Aku baru saja mendengar ada seekor ulat berkata dia bisa terbang. Iya, Kata ulat itu menjawab si semut. aku memang punya cita-cita ingin terbang. Hah? Apa aku tidak salah dengar? Seekor ulat ingin terbang. Itu cita-cita yang mustahil. Tapi aku ingin sekali bisa terbang. Sudahlah, tidak usah bermimpi dan bercita-cita yang aneh-aneh. Jadilah saja ulat yang suka merayap di atas pohon. Lalu bagaimana setelahnya? Nah, Kimi, Ata, Ilmi, dan Kidos di rumah. Ternyata ulat itu tidak berubah. Dia tetap ingin bisa terbang. Dia naik lagi ke atas pohon, dia meluncur lagi dengan dedaunan. Dan begitu seterusnya sampai suatu hari ada seorang bapak belalang. Pak Belalang lewat dan mengatakan sesuatu. Apa itu? Kata Pak Belalang begini. Hei, ulat kecil, kamu ingin sekali bisa terbang ya? Iya, Pak Belalang. Aku ingin terbang, bisa nggak? Apapun bisa dilakukan, yang penting kamu berani bercita-cita. Aku berani bercita-cita. Aku bercita-cita ingin terbang. Kamu bisa terbang, tapi syaratnya adalah harus sabar. Apa katanya harus apa? Sabar. Dan kamu harus tekun. Apalagi? Harus tekun. Harus tekun, Kidos. Oh iya. Aku akan sabar. Nanti caranya gimana tapi? Nanti kamu naik ke atas salah satu dahan yang tinggi, kamu berubah menjadi kepompong. Di dalam kepompong harus sabar. Iya. Maka ulat itu naik lagi ke atas gimana? Dan sampailah dia di salah satu dahan yang tinggi dan dia mengubah dirinya menjadi seekor kepompong. Dia masuk di sana dan dia
bersabar. Di dalam itu rupanya semut yang tadi menertawakan itu lewat lagi. Kata dia gini, Wah, ini kan ulat yang kemarin ingin terbang ya. Sekarang bukannya terbang malah berdiam diri di dalam rumah yang sempit. Bagaimana bisa terbang? tapi ulat itu harus sabar, dia tidak boleh marah. Dan ketika harinya tiba, dia membuka kepompongnya. Hup, sayapnya lebar dan juga berwarna-warni. Wah, keren sekali. Ya, dia mulai mengepakkan sayapnya dan ulat itu akhirnya sekarang bisa terbang. Dia menjadi apa? Kupu-kupu. Iya betul, dia menjadi kupu-kupu. Dan akhirnya cita-citanya tercapai. Semut melihat itu, ternyata semut jadi malu karena menertawakan cita-cita temannya. Dan dia juga jadi sadar bahwa siapapun dengan cita-cita yang besar bisa mewujudkannya. Yang penting berani bercita-cita ya. Gitu cerita dari Kak Ojan. Bagus sekali ceritanya Kak Ojan. Seru ya? Iya. Kidos di rumah, tapi kita harus pamit sekarang. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, saksikan terus Kring-Kring Ada Cerita episode berikutnya di Fun Planet. Kita pastinya seru-seruan bareng ya. Dengan cerita dan dongeng-dongeng yang seru. Dadah! Delon. Livi. Jojo. Lupa, maaf. Oh no, I forgot. Udah kan? Bagus kok. I own you. I own you. Takut banget. Ini gimana? Kayak ini ngejatuh deh kak. Ini ya.